Oke anak-anak, kita lanjutkan belajar bahasa Indonesia. Nah, kita masuk pada subtema 2 tentang manusia dan lingkungan, pendamping pembelajaran 1, yaitu menentukan ide pokok dalam bacaan. Sebenarnya materi ini sudah ada di penjelasan sebelumnya ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang menentukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Nah, Ibu guru ingatkan lagi ya, ini kan misalnya bentuk sebuah paragraf. Jadi paragraf itu terdiri dari 2 unsur. Nah, ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Kalimat utama itu kalimat yang bagaimana? Kalimat yang merupakan pokok dari sebuah paragraf ini. Nah, nantinya kalimat utama ini di dalamnya terkandung ide pokok. Ide pokok itu bisa juga disebut gagasan pokok, gagasan utama, atau gagasan inti, pikiran utama, itu sama saja istilahnya ya. Kemudian ada juga kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu apa? Kalimat yang fungsinya apa? Menjelaskan atau menguraikan kalimat utama ini. Nah, jadi kalau kalimat utama itu bisa berdiri sendiri, tapi kalau kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan atau menguraikan dari kalimat utama tadi. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk menemukan ide pokok? Nah, kita baca dulu teks atau paragraf yang akan kita cari ide pokoknya. Kita baca dulu, kemudian apa? Kita pahami isinya, pahami kalimat per kalimatnya. Setelah itu, temukan kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya ada di awal atau akhir paragraf. Jadi letak kalimat utama itu bisa di awal atau juga bisa di akhir paragraf. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita sudah ketemu kalimat utama, kita apakan? Kita cari ide pokoknya atau inti. Jadi ide pokok itu inti dari paragraf ini. Misal ada satu paragraf ya, ini membahas tentang apa intinya. Nah, ide pokok itu adalah inti atau inti permasalahan yang dibahas dalam paragraf ini. Seperti itu. Jadi dari kalimat utama, kalau kalimat utama kan sama dengan yang ditulis di paragraf tersebut. Nah, kemudian kalau ide pokok, kita ringkas atau kita simpulkan intinya dari kalimat utama tadi membahas tentang apa gitu. Jadi kita sudah temukan ide pokok dari mana tadi? Dari kalimat utama. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan berikan contoh dari kita menentukan ide pokok dalam bacaan. Ya, kalian bisa buka LKS Bahasa Indonesia di halaman 10, teks yang manfaat bersepeda. Ibu akan contohkan paragraf yang pertama. Nah, ini sudah Ibu tulis di sini ya, biar lebih jelasnya. Kalian juga bisa perhatikan di paragraf yang pertama ya. Bersepeda merupakan olahraga yang banyak digemari, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain karena mudah dan menyenangkan, bersepeda juga memiliki banyak manfaat, baik untuk kesehatan dan juga untuk lingkungan. Tadi cara kita untuk menentukan ide pokok pertama apa? Kita baca dengan cermat paragraf yang akan kita cari ide pokoknya. Nah, kalian coba baca juga ya dengan cermat paragraf yang akan kita cari, yaitu paragraf pertama. Kita baca dengan cermat, dengan teliti setiap kalimatnya. Nah, pahami setiap kalimatnya. Sudah kalian pahami? Setelah itu, kita tentukan mana kalimat utama atau di mana sih letak kalimat utama dari yang paragraf pertama ini. Kira-kira mana kalimat utamanya? Nah, tadi kalimat utama itu kalimat yang bukan penjelasan atau kalimat yang bisa berdiri sendiri atau umum, sifatnya umum. Jadi bukan menjelaskan. Kira-kira yang mana? Coba ya. Kalau kalimat yang pertama ini, bersepeda merupakan olahraga yang banyak digemari, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kira-kira ya, ini merupakan kalimat utama bukan? Ya, kalimat utama. Karena apa? Karena setelah ini, nah ini yang kalimat kedua, selain karena mudah dan menyenangkan, ini kan menjelaskan apa? Menjelaskan bersepeda ini tadi, karena ada kata-kata
selain karena mudah dan menyenangkan. Apa yang mudah dan menyenangkan? Ya ini bersepeda. Nah ini kan bersepeda juga memiliki banyak manfaat. Nah berarti kan dia menjelaskan yang kalimat ini tadi. Nah kemudian yang kalimat ketiga, baik untuk kesehatan dan juga untuk lingkungan. Apanya yang baik untuk kesehatan dan juga lingkungan? Ya bersepeda. Jadi dia juga menjelaskan kalimat yang sebelumnya ini. Nah kalimat ketiga ini menjelaskan kalimat banyak manfaat ini tadi. Nah baik untuk kesehatan dan juga untuk lingkungan. Jadi dia menjelaskan kalimat kedua. Fungsinya juga sebagai apa? Nah kalau ini kalimat penjelas. Ini juga tadi apa? Kalimat penjelas. Karena apa? Karena menjelaskan kalimat yang ini tadi. Sampai sini sudah paham ya maksudnya? Jadi kalimat utamanya adalah, nah ini yang kalimat pertama atau di awal paragraf. Bersepeda merupakan olahraga yang banyak digemari mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ini kalimat utama. Nah, kalau kalimat utama itu sama persis dengan kalimatnya yang ada di paragraf. Kemudian selanjutnya setelah kita temukan kalimat utama, kita cari apa? Ide pokoknya atau intinya. Nah, ide pokok tadi didapat dari mana? Dari kalimat utama. Kalau sudah kita temukan kalimat utama di sini, nah kita cari ide pokoknya dari kalimat yang pertama ini. Ide pokoknya itu membahas tentang apa kira-kira? Nah, kira-kira apa? Ya, bersepeda itu merupakan olahraga yang banyak digemari. Pada intinya kan seperti itu. Untuk yang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa itu kan agak sedikit penjelasan ya. Jadi pada intinya apa? Ide pokoknya ini, bersepeda merupakan olahraga yang banyak digemari. Atau bisa kalian susun kalimatnya dengan bahasa kalian sendiri, tidak harus sama dengan ini. Yang penting intinya apa? Intinya sama, yaitu bersepeda mungkin adalah olahraga yang banyak digemari. Nah, seperti ini ya cara menentukan ide pokok. Jadi kalian cari dulu kalimat utamanya, kalian temukan kalimat utamanya di mana, di awal, di akhir, atau di mana. Nah, kemudian kalau sudah kalian temukan kalimat utama, dari kalimat utama itu tadi pasti akan terkandung ide pokok atau gagasan inti. Atau apa sih yang dibahas di paragraf itu? Nah, ternyata apa? Bersepeda adalah olahraga yang banyak digemari. Jadi, kita sudah temukan ide pokoknya yang ini ya. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan dari Bu Vera tentang menemukan ide pokok.